Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM akhir 0343. Di sini saya dari kelas statistik B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji statistik yang akan saya uji. Yang pertama ada uji validasi dan rehabilitasi. Ini tuh untuk mengukur apakah kuesioner itu mampu mengukur yang kita teliti atau tidak, dan meng, meng- eh, apakah hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tidak. Terus yang kedua ada uji asumsi klasik. Nah, di sini saya menggunakan 3 asumsi klasik, yaitu uji normal, linearitas dari complements, uji normalitas, dan uji heteroscedasticitas dengan uji Glester. Yang ketiga yaitu uji regresi linear berganda dengan dengan hipotesis moderasi dan mediasi. Sini saja saya langsung saja untuk membagikan layar. Sebentar. Nah, ini eh, sudah saya jumlahkan semua variabel, tiap variabel. Lalu saya akan memulai untuk analisis uji validasi. Yang pertama itu analisis eh yang pertama klik analyze, lalu correlate, private, lalu pada kolom ini itu masukkan semua variabel termasuk jumlahnya. Terus eh, nah, ini untuk correlationnya, klik person to toilet dan flag signifikannya dicentang. Lalu klik, nah muncul seperti ini. Lalu kita analisis semuanya per variabel. Ini, lalu ini, lalu klik OK. Ini kita analyze lagi. Kita correlate. Lalu yang pertama FVB, lalu hasilnya Oke, lalu analyze correlate private, lalu satu ini, dan sudah semua. Dan ada uji validasi yang lain, yaitu dengan teknik correct item total. Itu pertama klik analyze, scale, ability. Ini tuh semua item, tapi tidak dengan jumlahnya. Terus pada descriptive for itu klik scale if item delete, lalu klik continue, lalu klik OK. Seperti ini. Kita analisis lagi. Klik analyze, scale, reliability analyze. Lalu ini M, klik OK. Semuanya ya.
Analysis, scale, ability analysis. Ini M kita buang lalu ini B. Lalu pada sebentar ya. Lalu pada variabel terakhir itu nah, variabel happiness. Klik, klik. Terus kalau sudah seperti ini, eh, lalu kita analisis bagaimana uji validasi itu terbilang valid. Yang pertama itu ada kita lihat yang pertama. Nah, pada correlation itu dari output ini disimpulkan bahwa semua item pertanyaan nilai RR hitung lebih besar dari R tabel, yaitu R tabelnya 0,19666. Nah, maka dinyatakan valid, artinya semua item pertanyaan tersebut dijadikan sebagai alat pengumpulan data. Nah, yaitu pengumpulan data yang akurat dan dalam sebuah penelitian. Nah, bisa dilihat ini adalah R hitung, yaitu 0,817 dan seterusnya, itu lebih besar dari 0 R R tabelnya, yaitu 0,196, dan itu disebut atau bisa dinyatakan valid. Nah, pada variabel lainnya juga valid. Nah, variabel lainnya juga valid. Nah, pada uh, validasi yang dengan total item correct itu juga hasilnya valid karena 100%. Lalu kita lihat uh, kita lanjutkan pada uji rehabilitas. Nah, uji rehabilitas itu yang pertama ada analyze, scale, reliability analyze. Ini sama dengan yang tadi saya sebutkan dan hasilnya itu akan sama seperti ini. Nah, ini adalah reliability. Kalau jika reliability itu 100%, nah, itu sudah valid dan ini adalah reliability statistiknya. Nah, pada uh, Chrombat Alpha itu menunjukkan Chrombat Alpha dari 4 item dinyatakan adalah 0,81 lebih besar dari 0,60. Nah, maka ini semua ini tuh pernyataan ini itu dalam kuesioner reliable yang valid. Lalu pada variabel M juga variabel minimalism juga seperti variabel frugal living valid juga karena lebih dari 0,60. Financiable gain juga lebih dari 0,60. Happiness juga lebih dari 0,60, yakni 0,786 dari 4 item. Ini menunjukkan semua item itu valid dan pernyataannya itu dalam kuesioner reliable. Lalu kita ke uji selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji linearitas dengan kompromis.
To analyze, klik analyze, compare means. Nah, pada variabel ini tuh ada variabel happiness sebagai dependent dan variabel vulgarity, minimalism, dan financial well-being itu independent. Nah, kita masukkan di situ, lalu klik option pada kotak statistik for first layer itu klik centang test for linearity, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Complements, nah, nova tabel seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti itu, maka kita analisis yang pertama yaitu H dan FL. Nilai signifikannya adalah 0,070 yang itu lebih besar daripada 0,05. Maka hubungan yang linear secara signifikan antara variabel H dan F itu signifikan dan valid. Nah, hubungan antara variabel happiness dan frugal living itu saling berhubungan secara linear dan signifikan. Nah, pada apa ini variabel happiness dan minimalism juga signifikan karena lebih dari hasil signifikannya lebih dari 0,50. Dan ini maka ada hubungan linearitas antara happiness dan minimalism. Lalu ini juga 0,43 yang lebih besar dari 0,05. Ini ada hubungan linear antara happiness dan financial well-being. Lalu selanjutnya kita masuk pada uji normalitas dengan Kolmorozov-Smirnov test. Yang pertama klik analyze, regression, linear. Pada ini memasukkan enter. Pada kolom statistik, sebentar, kita klik save. Kita centang understand pada kotak residual. Lalu klik continue, lalu klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita analyze non dramatic test, legacy dialog, dan satu sampel key. Nah, ini kita masukkan understand, test move, lalu pada test distribution centang normal. Ya sudah, ini klik OK. Nah, ini muncul seperti ini. Lalu kita analisis. Nah, jika pada uji normalitas dengan sampel Kolmogorov-Smirnov test itu bisa dinyatakan keputusannya itu nilai SM signifikannya itu 0,144 yang dimana itu lebih besar daripada 0,05 yang artinya data distribusi ini normal. Dari sini sudah tertera dan
tertulis normal. Lalu selanjutnya ada uji heteroscedasititas dengan uji Glaser. Yang pertama, analyze, regression linear, lalu quick save, centang understand pada kotak residual, lalu continue, lalu oke. Nah, sudah keluar, lalu klik analyze, menu transform, computer variable. Nah, ini pada tabel ini ada diisi dengan tulisan ABS hashtag res. Nah, pada kolom ini kita isi dengan ABS tanda kurung res 1. Res 1. Lalu klik OK. Selanjutnya kita klik analyze, lalu regression linear, lalu pada kolom dependent ini ganti dengan BSRes. Pada klik save, pada kotak residual hilangkan understand, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil analisis ABSRes. Lalu pada uji Glaser ini, pada hasilnya berdasarkan output itu nilai signifikasi untuk variabel tingkat variabel M minimalizer dan nilai signifikasi variabel financial well-being itu hasilnya 0,180 dan 0,457. Karena nilainya signifikasi kedua variabel ini lebih dari 0,05, maka artinya tidak ada gejala heteroskedasititas dalam model regresi. Lalu kita masuk pada uji multikolinialitas dan uji autokorelasi Durbin-Wasson, dan ini untuk uji regresi linear berganda. Ya, ini tuh langkah-langkahnya. Yang pertama ada analyze regression linear, lalu pada statistik muncul linear regression, centang covariance matrix, dan correlineal diagnosis, centang estimate, dan model fit untuk memunculkan Durbin-Wassonnya. Lalu klik continue. Ini tuh ganti dengan variabel H. Lalu klik OK. Nah, pada hasil multikolonial ini adalah hasilnya. Conventionnya ada di tabel conventionnya, ada hasilnya. Jadi
di seluruh variabel bebas memiliki toleransi. Nah, ini 0,756 yang yang berarti lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolineritas dan seluruh variabel bebas ini memiliki nilai VIF dengan nilai 1,323 yang dimana itu lebih kecil dari 10,00 yang artinya tidak terjadi multikolonialitas. Lalu kita masuk eh, uji autokorelasi di mana itu pada tabel summary. Milestone kita kita ulang dengan klik analyze regression linear, lalu klik statistik. Wah, ini kita belum centang Durbin-Wastonnya, maka belum muncul Durbin-Wastonnya, maka kita centang lalu klik OK. Nah, ini muncul seperti ini, berarti uji multikolonialitas dengan Durbin-Wastonnya itu bisa dijelaskan bahwa nilai eh, nilai nilai Durbin Wastonya 1,89 yang dimana itu dibandingkan dengan tabel Durbin Waston yang 5% dengan rumus jumlahnya variabel independen yaitu 3 dan jumlah sampelnya 100, maka 3,100 jadi nilainya DL-nya itu 1,613 dengan nilai DU-nya 1,736. Nah, nilai tersebut nilai DU-nya 1,736 lebih kecil daripada nilai Durbin-Wastonnya 1,892. Nah, lebih kecil dari 4 DU atau 4,1736 yang hasilnya itu 2,264 yang diartikan H0 diterima dan tidak ada gejala autokorelasi. Nah, pada uji korelasi R itu nilainya 0,550 yang artinya ketiga variabel ini memiliki korelasi yang sedang karena antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu ada koefisiensi determinasi R atau R square yang nilainya itu 0,303 yang dimana berarti tingkat kehadiran dan nilai dependen dan independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap nilai variabel Y sebesar 30,3%, sedangkan sisanya 69,7%. Itu dipengaruhi oleh variabel lain atau error.
Nah, itu tuh di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak masuk pada dalam model. Lalu ada uji F. Nah, uji F ini uji kehandalan model di mana F hitungnya itu 7,031. Nah, dengan tingkat signifikan menunjukkan signifikannya hasilnya 0,00, berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya itu H0 ditolak karena terdapat pengaruh signifikan dan tingkat uh, variabel y-nya dan variabel x, tingkat variabel x terhadap variabel y itu uh, berpengaruh, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel y. Sebentar. Lalu pada uji T atau uji kelayakan model. Nah, ini hitungnya variabel logaritmik adalah 1,991 dan signifikasinya 0,49, atau ini itu lebih besar dari 0,05. Dan di mana secara parsial logaritmik ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel H. Nah, karena inilah signifikasinya tuh 0,049 lebih kecil dari 0,05. Pada pada minimalism juga seperti itu. T hitungnya 0,134 dan signifikannya 0,893. Lalu kita masuk pada mediasi. Kita masuk pada mediasi sebentar. Yang pertama itu klik analyze, lalu regression linear. Nah, pada kotak variabel itu dimasukkan ini, variabel M-nya itu FBB. FBB lalu klik OK. Muncul seperti ini. Bentar. Nah, outputnya itu kenapa di minus? Sebentar ya. Kita klik analyze regression linear. Pada statistik binustan kita hilangkan centang. Continue. Untuk dependennya adalah MFL dan M. Klik OK. Hasilnya muncul seperti ini.
Lalu selanjutnya adalah klik Analyze Regression Linear. Nah, pada ini klik tombol reset untuk mengeluarkan semua variabel. Ini masukkan variabel Y ke kotak dependen. Variabel Y-nya adalah H. Lalu memasukkan variabel X1, X2, dan M, yaitu FL, M, dan FBB. Lalu klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, pada output model regresi 1 itu hasilnya ini. Nah, pada tabel ini tuh R square-nya 0,244 yang menunjukkan pengaruh gaya frugal living dan minimalism itu berpengaruh terhadap kepemimpinannya, pengaruh terhadap gaya terhadap M atau FYB tadi sebesar 24%, 24,4%, sementara sisanya yaitu 75,6%. Dan dipengaruhi oleh faktor di luar faktor. Lalu sebentar. Lalu pada koefisiensi jalur regresi 1 yaitu nilai ini. Ini tuh ditunjukkan bahwa X1 yaitu 0,165. 0,166 di mana artinya H0 diterima dan H1 ditolak, maka variabel frugal living itu gaya kepemimpinannya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel FBB. Lalu sementara itu variabel M 0,02 ya signifikannya, artinya H0 ditolak atau H2 diterima, maka minimalism berpengaruh terhadap happiness. Lalu ada output regresi 2. Itu ini. Ini pada tabel ini tuh R square-nya itu 0,303 yang menunjukkan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan frugal living itu frugal living dan minimalism itu pengaruh jadi uh, hasil R square ini menunjukkan pengaruh terhadap frugal living, minimalism, dan financial well-being terhadap happiness, yaitu sebesar 30,3%, yang sementara sisanya itu 69,7%, dan itu tuh dipengaruhi oleh faktor luar model. Lalu ada koefisiensi jalur model regresi 2. Itu ini hasilnya. Pada hasil ini tuh nilai signifikan F frugal living itu 0,49 yang artinya lebih kecil dari beta. Jadi diartikan H0 ditolak dan H3 diterima. Maka variabel frugal living ini berpengaruh signifikan terhadap variabel variabel H.
Sementara variabel M itu signifikasinya 0,893, di mana itu lebih besar daripada hasil betanya yang bisa diartikan H0 diterima dan H4 ditolak, maka minimalism tidak berpengaruh terhadap happiness. Lalu variabel happiness itu 0,000 yang artinya lebih kecil yang jadi diartikan H0 tidak H0 ditolak dan H5 diterima, maka minimalism berpengaruh terhadap happiness. Lalu interpretasinya yaitu analisis pengaruh frugal living terhadap minimalism, yaitu dengan nilai signifikasi 0,16 itu uh, lebih kecil daripada nilai beta, yang artinya H0 diterima atau H1 ditolak. Maka variabel frugal living berpengaruh signifikan terhadap financial well-being. Maka variabel frugal living tidak berpengaruh terhadap financial well-being. Analisis yang kedua yaitu uh, IS2 berarti M minimalism terhadap financial well-being dengan nilai signifikasinya 0,002 0,002 yang artinya di mana H0 itu diterima dan H0 itu diterima dan H2 itu diterima, maka minimalism berpengaruh terhadap financial well-being. Ini. Lalu finansial frugal living terhadap happiness nilai signifikasinya 0,49, yang dimana itu lebih kecil daripada nilai betanya 0,05, dan bisa diartikan H3 diterima bahwa frugal living itu memiliki pengaruh signifikasi terhadap happiness. Lalu variabel minimalism terhadap happiness itu nilai signifikasinya 0,893, yang dimana itu lebih besar dari nilai betanya 0,05, dan bisa diartikan H4 ditolak bahwa gaya minimalism memiliki pengaruh signifikan terhadap happiness. Lalu yang analisis selanjutnya, pengaruh minimalism terhadap ini sepertinya variabel financial well-being terhadap variabel H, yaitu happiness dengan nilai signifikasi 0,000 yang artinya lebih kecil daripada nilai betanya, yaitu 0,05, di mana bisa diartikan H5 diterima bahwa financial well-being memiliki pengaruh signifikasi terhadap happiness. Lalu analisis yang kedua itu tuh analisis selanjutnya itu ada analisis pengaruh frugal living melalui financial well-being terhadap happiness, yaitu bahwa pengaruh langsungnya itu 0,224 lebih besar dibanding nilai pengaruh tidak langsung, yaitu 0,006. Dan menunjukkan bahwa secara langsung variabel frugal living ini itu memiliki pengaruh signifikasi terhadap happiness. Lalu ada analisis pengaruh minimalism melalui financial well-being dengan terhadap happiness. Nah, ini tuh
nilai nilai pengaruh langsungnya itu 0,016, lebih kecil dibanding nilai pengaruh tidak langsungnya. Jadi nilainya itu 0,153, di mana maka menunjukkan bahwa secara langsung variabel minimalism tidak tidak memiliki pengaruh signifikasi terhadap happiness. Dari hasil analisis tersebut itu koefisiensi jalur yang tidak signifikan yaitu koefisiensi jalur minimalism ke financial well-being yaitu dengan hasil 0,374, sehingga perlu diperbaiki dengan cara mengeluarkan eh, variabel minimalism dari model training. Hasil training menyebutkan struktur satu berubah yang sebelumnya merupakan uji regresi berganda, yaitu frugal living dan minimalism terhadap financial well-being, menjadi uji regresi linear sederhana, frugal living terhadap financial well-being. Lalu kita masuk pada eh, moder modernisasi modersi modernisasi itu eh, langkah-langkahnya. Kita lihat dulu apakah ini sudah skill. Hapus, maaf ya. Lalu kita klik analyze di sini saja. Klik analyze. Kita transform dulu. Itu mengkalikan variabel X1 dan X2. Itu pertama FL. Nah, ini tuh belum setel ya. Kita akan kalikan. Ini X1-nya itu adalah finansial frugal living dan X2-nya adalah financial well-being. Kita klik OK. Hasilnya seperti ini. Lalu klik lagi transform. Kita ganti targetnya menjadi M. Lalu ini kita juga ganti dengan M. Oke. Seperti ini. Lalu klik analyze. Klik analyze. Regression linear. Nah, pada kolom ini tuh kita ganti. Tidak. Kita tetap, lalu kita tambahkan ini. Hasil F, F Frugal Living kali F Financial Well-being dan Minimalism kali Financial Well-being. Kita taruh sini. Lalu sudah optionnya sudah. Lalu klik OK. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Lalu kita analisis 1,39 tentang lihat dulu. Lalu kita analisis
moderasinya dari output yang pertama itu ini. Nah, hasil ini itu menunjukkan hasil moderasi di mana eh, variabel Y sama dengan 3,6279 eh, 3,627 dikurangi 0,832 0,832 dikurangi 0,832 lalu ditambah 1,211 lalu ditambah dengan 0,572 ditambah lagi dengan ini 1,758 dan ditambah lagi dengan 2,7 2,076 lalu ditambah dengan 3,726. Nah, pada hasil ini bisa diinterpretasi dengan hasil analisis pengaruh frugal living terhadap happiness itu nilai signifikasinya 0,134 yaitu lebih kecil daripada 0,05 yang dimana bisa diartikan H1 ditolak H0 diterima. Maka frugal living tidak memiliki pengaruh terhadap happiness. Lalu yang kedua ada analisis minimalism terhadap variabel happiness, yaitu nilai signifikasinya adalah 0,35, di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Dan bisa diartikan H2 ini lebih kecil, di mana diartikan H2 diterima, H0 ditolak, maka menunjukkan bahwa minimalisme memiliki pengaruh positif terhadap happiness. Lalu yang ketiga ada pengaruh financial well-being terhadap happiness dengan nilai signifikasi 0,088 yaitu lebih besar daripada 0,05 yang bisa diartikan H3 ditolak dan H0 diterima. Maka yang menunjukkan bahwa financial well-being tidak memiliki pengaruh positif terhadap happiness. Lalu ada pengaruh frugal living terhadap happiness dimoderasi oleh financial well-being itu nilai signifikasinya itu 0,058. Ini 0,058 yang dimana itu lebih besar daripada 0,05 dan bisa diartikan H0 diterima dan H4 ditolak. Maka ini menunjukkan bahwa financial well-being tidak memoderasi hubungan antara frugal living dengan happiness. Lalu selanjutnya ada pengaruh frugal living terhadap happiness dimoderasi oleh financial well-being dengan nilai signifikasi, analisis pengaruh financial minimalism terhadap happiness dan dimoderasi oleh financial well-being dengan nilai signifikasinya 0,34 yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05 dan bisa diartikan H0 itu ditolak dan H5 diterima. Diterima maka menunjukkan bahwa financial well-being ini memoderasi hubungan antara minimalism dan happiness. Lalu ada
output yang kedua yaitu model summary ini. Dalam dalam koefisiensi korelasi yaitu nilai R-nya yaitu 0, maaf yang ini berarti nilai koefisiensi korelasi R-nya itu nilainya 0,550 yang dimana diartikan ketiga variabel ini memiliki korelasi yang sedang. Lalu koefisiensi determinasi atau yang disebut R square. Nah, R square ini nilainya yaitu 0,303 yang dimana berarti tingkat pengaruh variabel financial well-being dan variabel frugal living. Ketiga variabel ini dan minimalism itu sebesar 30,3%, sedangkan sisanya itu 69,7% dan dipengaruhi oleh variabel lain. Di luar persamaan regresif dan variabel ini tidak termasuk ke dalam model. Lalu dari hasil output yang ketiga itu ini hasil ini itu menunjukkan F hitungnya adalah 13,899 yang diartikan lebih besar dari F tabelnya yaitu 3,091 yang dimana tingkat signifikasinya itu menunjukkan hasil hasilnya itu 0,000 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dan frugal living dari frugal living dan financial well-being terhadap happiness, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel happiness. Jadi dari analisis dan pengujian semuanya ini, kita bisa menyimpulkan hipotesisnya yaitu ini. Nah, pada pengujian ini, di SPSS ini, ada dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis hubungan parsial yang dimana itu H0 yang merupakan frugal living itu tidak berpengaruh signifikasi terhadap happiness. Lalu H1 frugal living berpengaruh signifikan terhadap happiness. Lalu yang H0 minimalism tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness. H2 minimalism berpengaruh signifikan terhadap happiness. Lalu H0 financial well-being tidak berpengaruh signifikan terhadap happiness. Dan H3 financial well-being berpengaruh terhadap happiness. Lalu ada hipotesis hubungan simultannya H0 semua variabel termasuk frugal living, minimalism dan financial well-being itu tidak berpengaruh signifikasi terhadap happiness. Lalu H4 itu semua variabel yaitu variabel frugal living, minimalism dan financial well-being itu berpengaruh signifikan terhadap happiness. Nah, dari semua pengujian itu bisa disimpulkan bahwa hipotesis parsial itu digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, lalu hipotesis hubungan simultan itu digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel secara bersama-sama terhadap happiness. Untuk itu sudah
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.